Halo, selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat ya. Walaupun kita nggak bisa berjumpa secara langsung, tapi kita harus tetap semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, oke. Kira-kira nih anak-anak, kita akan belajar mengenai apa ya? Ya, betul. Sesuai dengan judul video yang telah Ibu buat, kita akan belajar mengenai bakat dan minat. Nah, apakah kalian semua tahu mengenai bakat dan minat dalam diri kalian? Atau ternyata kalian masih bingung nih dan belum paham mengenai bakat dan minat ini sendiri? Tidak apa-apa, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas lebih dalam mengenai bakat dan minat dalam diri. Semoga kalian semua dapat memahami bakat dan minat pada pertemuan kali ini. Nah, mari kita langsung ke penjelasan selanjutnya. Oke, anak-anak, yang pertama kita akan bahas mengenai bakat terlebih dahulu ya. Bakat merupakan sifat dasar kepandaian dan pembawaan yang kita bawa sejak lahir. Atau bisa dikatakan bakat itu merupakan potensi yang kita bawa sejak lahir. Bakat merupakan yang terpendam. Artinya, bakat itu perlu kita gali. Misalnya, seseorang memiliki bakat menjadi pelari, dia bisa berlari, namun tidak dikembangkan dengan baik, maka kemampuannya itu hanya sia-sia saja, maka perlu untuk dikembangkan. Lalu gimana sih cara kita mengenali bakat? Apakah ada ciri-cirinya? Ada dong pastinya. Oke, berikut ini Ibu akan menyebutkan 3 ciri-ciri bakat. Yang pertama, bakat ini merupakan kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada masa yang akan datang. Yang kedua, bakat merupakan potensi bawaan yang masih membutuhkan latihan agar dapat terwujud secara nyata. Nah, anak-anak, bakat harus ya kita latih terus-menerus supaya dapat terwujud secara nyata. Yang ketiga, bakat dapat muncul karena perlu digali dan dikembangkan, seperti itu. Lalu ada nggak sih macam-macam bakat? Ada dong pastinya. Bakat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bakat di bidang akademis. Yang kedua ada bakat di bidang non-akademis. Nah, bakat yang di bidang akademis ini adalah bakat-bakat yang kita kembangkan di sekolah, seperti nilai, untuk menunjang nilai, rapot, seperti kita berbakat di bidang matematika, di bidang IPA, ataupun kita pandai untuk menulis, seperti itu. Lalu yang kedua ada bakat di bidang non-akademis, yang artinya kita bakatnya itu di luar dari pendidikan. Contohnya pintar untuk berolahraga tertentu. Misalkan kita berbakat di bidang bulu tangkis ataupun di bidang renang atau kesenian, bisa juga memasak, menjahit dan lain-lain. Oke, yang kedua kita bahas mengenai minat. Minat ini apa sih? Minat adalah seberapa besar seseorang merasa suka atau tertarik terhadap sesuatu hal. Atau juga bisa dikatakan minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. Seperti itu. Minat juga merupakan faktor yang dapat mengarahkan ke bakat. Dan keberadaannya ini merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat ini sendiri, teman-teman. Nah, minat ini juga ternyata berkaitan dengan motivasi seseorang loh. Nah, karena minat ini mempengaruhi motivasi, maka minat ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita, tergantung pengalaman apa yang menjadikan saat ini atau yang viral saat ini, atau juga mungkin dari keluarga ataupun dari kita sendiri memiliki minat tertentu. Nah, minat ini memiliki contoh-contoh seperti berikut. Yang pertama, minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu objek. Karena ini sikap positif, minat juga mengandung unsur penghargaan yang mengakibatkan sesuatu keinginan dan kegairahan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, makanya ini disebut menimbulkan sikap yang positif karena minat ini memberikan dampak yang baik. Seperti itu, anak-anak.
Nah, contoh dari minat, Ana tertarik terhadap permainan gitar karena ternyata ayahnya seorang gitaris dalam sebuah band. Nah, ini merupakan minat Ana karena ketertarikan Ana terhadap suatu hal yang didorong oleh sesuatu. Karena Ana tadi tertarik, ini tertariknya karena ayahnya, ternyata ayahnya ada seorang gitaris, makanya Ana memiliki motivasi dalam dirinya, tertarik untuk mengikuti jejak ayahnya, seperti itu. Oke, karena kita tadi sudah mengetahui apa itu bakat, apa itu minat, perbedaannya seperti apa, maka selanjutnya Ibu akan memberikan cara kita untuk mengenali bakat dan minat dalam diri kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali diri. Nah, sebelum menemukan sesuatu hal yang tepat, kita harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Jujurlah kepada diri kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang terkadang baik untuk diri kalian, apa yang menjadi ketertarikan. Kalian harus jujur terhadap diri sendiri. Nah, karena diri kalian ini berbeda dengan orang lain, seperti itu teman-teman. Yang kedua, kalian perlu mengetahui apa yang kalian inginkan, seperti mengenali hobi kalian dan juga minat yang bisa menjadi langkah untuk mendapatkan sesuatu hal secara tepat. Nah, jadi karena tadi sudah mengenali diri, kalian juga harus mengenali apa sih yang kita mau, apa sih yang saya inginkan. Nah, tanyakan pada diri sendiri apa yang menjadi saya tertarik, apa yang membuat saya bosan, dan apa yang bisa membangkitkan semangat dalam diri. Nah, sebagai contoh nih, apakah saya bisa berbahasa Inggris? Apakah hal ini sering membuat saya mengantuk saat belajar bahasa Inggris? Gimana cara saya untuk semangat belajar bahasa Inggris? Misalkan harus ditemani kopi atau sesuatu hal. Nah, yang ketiga, hargai nilai diri kalian. Jangan lupa kalian harus tetap menghargai nilai-nilai dalam diri kalian. Apa yang menjadi kelebihan kalian dan kekurangan kalian itu harus kalian hargai, karena ini akan berkaitan dengan apa yang menjadi minat dan bakat dalam diri Anda. Yang keempat, menemukan bakat diri dan mengkombinasikannya dengan minat yang tepat. Nah, karena tadi dengan cara ketiga di atas, kita pasti sudah mulai sedikit-sedikit menemukan bakat. Nah, ketika kita sudah mulai menemukan, kayaknya bakat saya di nyanyi. Nah, kalian bisa dikombinasikan dengan minat. Mungkin karena kalian mungkin bakat untuk bernyanyi, kalian memiliki minat terhadap musik. Kalian mendengarkan musik, tertarik terhadap permainan musik, paduan suara, misalkan penyanyi-penyanyi. Nah, ini akan menjadikan kalian potensi yang sungguh luar biasa. Seperti itu ya anak-anak. Oke, karena tadi kita sudah membahas beberapa hal mengenai bakat dan minat, jadi Ibu akan mencoba menyimpulkan. Jadi anak-anak jelas berbeda ya minat dan bakat. Secara garis besar, bakat merupakan potensi yang ada dan dimungkinkan sudah kita bawa sejak lahir. Sedangkan minat merupakan rasa ketertarikan kita atau seseorang terhadap sesuatu hal yang dapat memunculkan sikap positif dalam diri kita. Nah, seperti itu. Maka dari itu, mari mulai sekarang kalian harus mulai bersyukur untuk kalian yang sudah bisa mengenali bakat dalam diri kalian, mengenali minat. Apalagi bakat dan minat jika kalian satukan dan kalian gali secara sepenuhnya, ini akan mendapatkan potensi yang sangat luar biasa. Maka bersyukurlah jika kalian bisa mengembangkan bakat dan minat kalian secara bersamaan. Kalian akan menjadi manusia yang hebat. Nah, maka dari itu tak terasa nih, karena sudah kesimpulan, Ibu tadi sudah menjelaskan beberapa hal, tak terasa kita
sudah di penghujung kelas. Nah, anak-anak, kelas sudah selesai atau materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja chat di WA grup atau langsung PC ke ibu, gak apa-apa. Nah, nanti kita bisa sharing dan diskusi. Maka dari itu, pertemuan pada video virtual kali ini ibu tutup. Kalian bisa melanjutkannya di WA grup. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa.